Silakan stop share screen-nya, Suster. Terima kasih banyak, Suster, atas upaya-upaya yang sudah dilakukan. Core value-nya masih sama ya, Suster ya, masih dari yayasan ya, Suster ya, bersatu. Kemudian budaya sekolahnya masih yang kemarin, bersimpul kuat, berbentuk elok ya, Suster ya. Oke, terima kasih banyak, Suster, atas usaha dari Suster dan tim kurikulumnya. Kemudian kita kembali ke SMP Panti Budaya Kisaran. SMP Panti Budaya Kisaran, karena tadi sedikit mungkin ada gangguan. Silakan, Suster. Ya, Ibu, suara Ya, saya sudah kedengaran, iya. Kedengaran, Ibu Erawati. Iya, maaf Ibu, dengan seluruh Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Suster, mohon maaf kalau tadi ada sedikit gangguan. Kemudian saya langsung lanjutkan ya Ibu. Silakan, Bu. Ya, tadi Suster Kepala Sekolah sudah menunjukkan beberapa bagian dari kurikulum yang kami susun di SMP kami. Lalu saya tadi langsung melihat dan mengambil sampai di mana batas yang sudah Suster bagi tadi untuk kita bersama. Sekarang langsung saya lanjutkan, yaitu ke visi dan misi. Di sini kami menuliskan visi yayasan, tapi ini tak perlulah kami baca. Ini kita sudah sama-sama melihat visi dan misi yayasan yang sudah dibagi oleh ketua yayasan untuk kita. Kemudian dari situ kami juga mencoba membacakan kembali visi kami sesuai dengan yang sudah kami diskusikan lagi bersama Bapak Ibu Guru, yaitu terbentuknya manusia yang beriman, berkarakter, berbudaya, unggul, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka di sini juga kami menguraikan satu persatu uraian dari visi yang kami buat itu berdasarkan landasan-landasan yang kami gunakan sebagai menguatkan dari visi yang sudah kami tetapkan bersama. Kemudian berawal dari visi, kemudian kami membuat misi sekolah kami. Yang pertama, menumbuh kembangkan sikap religius peserta didik melalui pembinaan dan penanaman nilai-nilai inti Santo Yosef. Kemudian yang kedua, memberi perhatian kepada kaum miskin. Yang ketiga, membina peserta didik mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, membentuk siswa yang berkarakter melalui pembiasaan kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, santun, dan peduli. Yang kelima, membentuk siswa yang mencintai budaya lokal serta saling menghargai. Yang keenam, membudayakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Ketujuh, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kedelapan, membentuk siswa yang unggul dalam literasi, numerasi, dan berkarakter. 9, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian tujuan sekolah, yang pertama mewujudkan siswa yang terdidik dalam disiplin, berkarakter, cerdas, kreatif, beriman, dan cinta tanah air. Kedua, mewujudkan siswa yang mampu bersaing dalam berbagai ilmu pada tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, dan nyaman.
Keempat, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah dengan lingkungan. Kelima, mewujudkan tanggung jawab gereja untuk menjalankan fungsi pastoral dan tujuan pendidikan untuk membentuk orang muda menjadi citra Allah. Keenam, menyediakan media pembelajaran. Mohon maaf Ibu Hera, mungkin bisa kita sederhanakan? Oh ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian yang ketujuh, menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi. Kemudian kita lanjutkan di bab 3, kami di sini membuat model kurikulum, tapi kini kami hanya membuat model kurikulum yang tersedia, namun bagaimana pengaplikasiannya kami juga belum membuat yang seperti itu. Selanjutnya di bab 3 kami mencoba membuat program tujuan dan hasil. Program itu mencakup yaitu apa yang kami programkan dalam pengalaman belajar, yaitu yang kami bagi ke dalam 3 kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, intrakurikuler, yaitu ada muatan nasional seperti struktur kurikulum yang sudah tersedia juga, dan kami juga masih berpedoman kepada kurikulum K13. Nah, seperti ini. Ada juga dibagi dalam bentuk mata pelajaran kelompok A, kelompok B, kemudian sampai ke muatan lokal. Nah, seperti ini, jenis muatan lokal dan pengembangan diri. Kemudian ada juga kegiatan pembiasaan spontan seperti Kaizen, bakti sosial, membiasakan 5S, kemudian juga kegiatan rutin, ibadah singkat setiap pagi di lapangan, membaca doa di doa malaikat Tuhan, kemudian perayaan berbagai hari-hari besar agama, ataupun di gereja, baru kegiatan SKJ, pemeliharaan kesehatan diri, merayakan retret, pendalaman kitab suci, senam pagi, upacara bendera, dan seterusnya. Kemudian ada juga keteladanan, berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, dan disiplin dengan datang tepat waktu. Kemudian kokurikuler, di sini juga ada yang kami rencanakan, kokurikuler, yang kami buat program. Namun nanti untuk ini kami juga masih harus perlu diskusi lagi untuk kelanjutannya, bagaimana yang kami laksanakan nanti. Tapi ini sudah kami mencoba, kira-kira apa nanti gambaran. Dan ini pun nanti kami masih butuh bagaimana masukan-masukan dari narasumber tentang apa yang sudah kami buat. Nah, dalam kegiatan kokurikuler di SMP Panti Budaya, kami coba membuat program. Baik Ibu, mohon maaf, saya potong aja ya Bu. Iya Bu. Supaya sempat waktunya kita lebih banyak dikasih masukan oleh para narasumber, yang pastinya sudah banyak yang dibuat dan terbaik yang dibuat. Mudah-mudahan nanti bisa kita pakai supaya kita bisa melihat bagaimana masukan-masukan dari para Bapak dan bruder narasumber kita. Terima kasih Ibu Herawati. Iya Ibu, makasih Bu, sama-sama. Jadi nggak perlu lagi kami lanjutkan Ibu. Mungkin sudah tertangkap oleh narasumber Ibu. Iya, makasih Bu. Boleh stop share screen-nya ya Ibu ya. Iya Ibu. Baik Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum dari setiap unit, mohon maaf kalau tadi saya memberhentikan Ibu Herawati supaya kita bisa melihat masukan-masukan
yang akan diberikan oleh para narasumber kita untuk lebih memperbaiki, mungkin menyempurnakan apa yang telah kita perbuat bersama di unit kita masing-masing. Untuk Bruder, Pak Hendy dan Pak Heri, kami persilakan. Ini sudah semua ya, Bu Pita? Sudah Pak. Kalau belum Bu Pita, saya sendiri belum. Ya. Dua lagi loh. Oh iya, tadi SMP Tritunggal belum Pita. Tritunggal. Maaf Pak. SMP swasta Tritunggal ya. Dan mana lagi yang belum? Perdagangan Pak, belum. Pak Oh, perdagangan. Iya, Suster Martika. Butet, udah ya. Butetra Suster Mari itu Pak. Oh ya. Tadi Suster Martika menjelaskan apa ya Suster ya, pengalaman dari sono ya. Mohon maaf. Saya kira tadi kita udah selesai gitu. Silakan dari Pak Jontor, baru nanti dilanjut oleh Suster Martika. Baik, selamat sore Bruder, Bapak dan Ibu, Suster yang saya hormati. Sebenarnya Ibu Pita bukan lupa, mungkin kecapean karena dimulai dari pagi sampai sore hari. Hanya saja Ibu Pita, sesuai dengan kesepakatan kita pada yang lalu, 10 hari yang lalu, kita mengusulkan memang supaya pergantian suasananya pagi sore, sore pagi, namun mungkin oleh pertimbangan beberapa hal itu belum terrealisasi. Maka mungkin yang lebih kuat-kuat di sebelah pesisir ini untuk sore karena terbiasa ke laut pada malam hari, mungkin itu yang membuatnya menjadi sore yang dan kepada Pak Hendy dan Bruder kami. Bapak dan Ibu, secara umum gambaran yang kita peroleh dari para narasumber kita yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan dalam penyusunan kurikulum, kita hanya diberi panduan buatlah, yang penting berbuatlah dulu, soal hasilnya nanti, bagaimana formnya, dan bagaimana keselarasannya tergantung kepada sekolah masing-masing. Maka kita mencoba membuat sesuai dengan keadaan sekolah kita. Baik, untuk memulai yang saya sampaikan tentang ini, secara umum gambaran kota Tanjung Balai yang didominasi oleh Batak sekitar 42%, namun sebagian besar adalah yang beragama Muslim. Kemudian suku Jawa dan suku Melayu. Dan sebagai informasi bahwa kota Tanjung Balai adalah daerah pesisir yang penduduk aslinya adalah suku Melayu. Sehingga berdasarkan itu, berdasarkan persentase agama pun, ini sampai 84%. Sedangkan agama Katolik menurut sensus yang tahun 2020 itu hanya 0,81%. Artinya 1% pun tidak ada di kota Tanjung Balai. Nah, Bapak Ibu, dari uraian kami yang pertama terdahulu, yaitu bab 1, itu kami sudah menyampaikan latar belakangnya, kemudian kami sudah menyampaikan analisis kebutuhannya, kemudian kami juga sudah membuatnya di dalam tujuan serta visi dan misi sekolah. Itulah yang menjadi bab 1 pada naskah akademik yang sudah kami sampaikan pada pertemuan kita yang lalu. Sesuai dengan kelanjutan yang diharapkan pada kita pada penyusunan naskah akademik, maka pada bab 2, walaupun secara acuan kami belum tahu, namun kami mencoba dengan bab 2 berupa landasan yuridis yang termuat di dalamnya Permendiknas dan peraturan pemerintah yang mengatur seluruhnya kepada
sistem pendidikan maupun yang berkaitan dengan pendidikan atau guru dan dosen. Kemudian landasan yang kedua, landasan sosiologis pendidikan, ini banyak kita ambil dari buku referensi-referensi yang sudah kita baca sebagai tambahan untuk memperkaya kurikulum yang kita susun sebagaimana yang diharapkan akan menghasilkan budaya ataupun sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kemudian landasan antropologi juga kita ambil dari berbagai buku referensi juga untuk memperkaya bahwa pendidikan itu bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang disajikan dalam dunia pendidikan. Artinya, pada antropologi kita melihat ada keluarga, ada budaya, ada lingkungan, sehingga itu merupakan suatu ekosistem sekolah yang nantinya kita harapkan akan menuju seperti budaya yang diharapkan sesuai dengan yang kita terima. Lalu kami tidak membacakan begitu semua Ibu Pitaya, gambaran-gambarannya saja supaya nanti para narasumber kita dapat memberikan masukan-masukan buat kita Ibu ya. Kami masuk kepada bab 3. Sehingga ini pun nanti belum ada semacam acuan untuk kami. Yang kami ambil adalah budaya daerah dan nilai-nilai spiritualitas. Pada dasarnya, budaya daerah yang ada di Kota Tanjung Balai itu adalah dengan moto berlayar satu tujuan, bertambah satangkahan itu adalah bekerja sama seia sekata untuk mencapai tujuan. Budaya daerah ini yang akan kita akomodir dalam hidup sekolah kita sebagai rohnya untuk menjalankan rutinitas sistem atau kegiatan proses belajar mengajar yang kita buat yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritualitas yang ada pada sekolah kita. Mengapa dipadukan dengan nilai-nilai spiritualitas? Supaya juga menjadi satu kebanggaan, satu ciri khas daripada sekolah kita sehingga lebih dikenal dan lebih diminati oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga dari budaya daerah yang diramu itu, yang kebetulan yang membuat ini adalah seorang Katolik yang bernama Jelaut Agustinus Huta Barat, ini sangat membanggakan khususnya bagi sekolah kita. Dari nilai budaya sekolah itu, kemudian kita turunkan kepada nilai-nilai spiritualitas sekolah. Nilai spiritualitas sekolah itu yang ada kita turunkan sesuai dengan kehidupan di sekolah kita dari kata bersatu, di mana kami mengambil beriman, bertanggung jawab, tulus, dan taat. Nah, dari nilai spiritualitas ini, inilah yang menjadi gambaran secara umum apa yang diharapkan dari nilai keutamaan, apa yang diharapkan dari setiap aspek, sehingga nantinya dapat terukur untuk melihat bagaimana sikap si anak, bagaimana melaksanakan KBM, dan bagaimana harmonisasi di antara keluarga besar SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai itu dapat kita lihat pada kompetensi-kompetensi atau indikator-indikator yang diharapkan. Nah, pada gambaran berikutnya kami memang sudah membuat, tetapi belum berani kami menampilkan. Biarlah ini menjadi masukan dasar dulu. Dan untuk berikutnya kami berpikir begini, Pak Hendi dan brother kami dan Pak Heri, bab 4 itu akan menjadi masuk adalah apakah di dalamnya nanti menjadi
struktur muatan kurikulumnya yang termasuk di dalamnya itu RPP Merdeka Belajar itu, atau masih kami membuat, kira-kira ini semacam pertanyaan Pak, dengan nilai-nilai budaya yang ada pada sekolah kita, sehingga nantinya bisa mempertajam atau mengkonkretkan apa yang diharapkan oleh kurikulum ini kepada kita. Jujur saja, dari kebimbangan ini, kami sedikit melihat sedikit demi sedikit keterangan atau kejelasan arah yang kita harapkan, walaupun kami belum tahu apa kira-kira kebenarannya, apakah sudah menuju kepada kebenaran atau semakin jauh dari kebenaran, ini kami belum tahu, karena semuanya berpulang pada sekolah kita masing-masing. Sementara yang kami baca dari naskah akademik, POP yang sudah disampaikan kepada kita, semuanya berpusat pada siswa kita. Semuanya harus harmonisasi sehingga menjadi penggerak antara guru yang satu dengan guru yang lain, siswa yang satu dengan yang lain. Bahkan kepala sekolah dituntut mampu menggerakkan apa yang menjadi katakan kegiatan belajar mengajar, kurikuler dan ekstrakurikuler. Ini mungkin yang dapat kami buat. Semoga dengan yang kesederhanaan kami ini menjadi bahan yang lebih diberi masukan buat kami. Ini kalau saya hitung-hitung, Pak Endi kurang lebih hanya 15 lembar masuk ini. Jangan-jangan sampai 200 lembar, kemana lagi kami cariin yang kami pikir. Itu kira-kira. Terima kasih Ibu Pita, Pak Endi, Pak Eri, bruder kami yang terhormat. Selamat sore, atau mungkin ada ditambah kebetulan saya bersama wakil saya Ibu Boro. Jatuhnya mana tahu ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Ibu Pita. Kami kembalikan kepada Ibu Pita. Terima kasih Pak Jonter. Yang jelas yang sudah Bapak buat itu sudah paling hebat untuk sekolah Bapak. Enggak usah dulu dipikirkan benar apa salahnya, yang jelas itu sudah paling hebat untuk sekolah Bapak. Itu ya Pak ya. Baik, mari kita lanjutkan ke Suster Martika Lumban Siantar. Silakan Suster. Terima kasih Bu Pita. Terima kasih Bruder, Bapak Ibu, Suster yang hadir dalam Zoom ini. Saya tidak memaparkan mengenai hasil, tetapi sehubungan dengan surat yang kami terima kemarin ini, bahwa harapan pikiran saya itu, harapan kami bahwa dengan pertemuan ini kita tahu bagaimana merancang kurikulum, ya, dengan mengaitkan ide yang sudah kita susun pada minggu-minggu yang lalu, dengan AKM dan asesmen dari kementerian gitu ya. Jadi kami konsisten dengan, jadi menunggu bagaimana cara kita ya. Seperti kemarin sudah dipaparkan mengenai model-model kurikulum, tapi kita kan berangkat dari sekolah kita. Lalu hasil sampling dalam menyusun kerangka kurikulum ini juga kan kita harus tahu, kita udah sampling, hasilnya seperti apa. Akan berangkat dari situ kita menyusun kurikulum ini ya. Saya menangkapnya begitu. Maka kami belum merancang kurikulum seperti yang disampaikan dalam tulisan ini, dalam surat undangan ini. Maka pada sore hari ini kami berharap bahwa masukan dari Bruder, Pak Hendi, Pak Heri, dengan Bapak Ibu guru yang lain, kami bisa ya aplikasikan, mengintegrasikan ide dari sekolah dengan AKM dan asesmen yang dari pemerintah. Itu saja dari saya, terima kasih. Makin gemuk Suster ya, dari Jakarta Suster. Setelah ketemu Pak Adi jadi gemuk. Ya, karena kemarin benar dikatakan nanti hasilnya dari Ormas, hasil samplingnya. Jadi kami menunggu bagaimana hasil sampling
kelas 7. Berangkat dari situ kami menyusun program kurikulum yang mau dilaksanakan. Begitu, Buder, Suster, Bapak, Ibu, terima kasih. Baik, Suster Martika, terima kasih. Mungkin bagaimana ya Bapak-bapak narasumber, Bruder? Langsungkah ke narasumber? Mas Hendy, Mas Hendy. Ya, terima kasih, Horas, Bapak, Ibu, Suster semuanya. Horas, Pak. Tetap semangat ya. Hendy. Tetap semangat, kita akan mendesain kurikulum yang luar biasa. Sebelum saya bicara, alangkah baiknya kita mendengarkan pemaparan dari Bu Derwarto tentang model bagaimana kurikulum kita dikembangkan, kurikulum berbasis nilai ini dikembangkan, sama seperti yang tadi pagi Bu Der, supaya ada landasan kita mau bergerak kemana dengan sistem kolaborasi. Oke, saya bentar ya, saya minta share sebentar. Suster, Bapak Ibu semuanya, kita itu kan berbicara terkait dengan pendidikan yang akan kita bangun berbasis nilai, baik itu nilai dari yayasan, nilai dari Santo Santa Pelindung, nilai dari budaya setempat. Itu yang akan kita bangun seperti itu. Karakter yang akan kita bidik itu adalah karakter pendidik guru, kepala sekolah itu tentu. Lalu dari sana diharapkan kalau guru karyawan itu punya karakter yang kuat, lalu mampu mempengaruhi atau mendidik anak-anaknya dari sisi karakternya. Nah, ini saya akan menyampaikan apa yang ditekankan oleh Bu Martin, Ketua Yayasan kami terkait dengan pendidikan berbasis nilai. Langsung saja ya, ini. Jadi kalau soal undang-undang dan lain-lain ada banyak ya, tapi langsung saja. Jadi pendidikan karakter berbasis nilai itu ada 4 model ini. Model yang otonom, nanti para suster Bapak Ibu akan memilih yang mana terkait implementasi pendidikan karakter di sekolah. Model otonom, pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, lepas dari mata pelajaran yang lainnya. Misalnya pelajaran budi pekerti, itu ada sendiri. Kita yang punya Santo Pelindung, Santo Yosef, tulisi Yosepian atau apa, terserah lah itu. Misalnya seperti itu. Pokoknya nilai-nilai karakter yang diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. 1 minggu misalnya 1 jam. Kemudian model integrasi. Ini pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Ini yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Heri tempo hari. Karena terkait pendidikan karakter itu menjadi tanggung jawab semua guru. Tidak hanya tanggung jawab guru agama, tidak hanya tanggung jawab guru bimbingan konseling, atau tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab guru PKN, tidak. Tetapi semua guru punya tanggung jawab terkait pendidikan karakter ini. Yang ketiga, itu model suplemen. Pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Jadi muatannya pada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, misalnya pecinta alam, misalnya sepak bola, apapun muatannya adalah memuat pendidikan karakter. Lalu yang keempat, itu pendidikan karakter dilaksanakan dengan semua pendekatan.
mata pelajaran yang terpisah dengan mata pelajaran lain juga ada. Nanti kalau ini mau dipilih, berarti masing-masing yayasan, masing-masing sekolah membuat buku pelajaran pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita gali. Kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. Mungkin nilai-nilainya sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sama, tapi kan KD-nya berbeda. Ya, kompetensi dasarnya berbeda. Itu boleh begitu. Atau nilai yang 1, 2 kelas 7, nilai yang 3 dan 4 kelas 8, nilai yang ke 5, 6 kelas 9. Itu juga mungkin saja, tapi monggo ya, terserah. Kemudian karena ini kolaborasi juga tanggung jawab guru mata pelajaran, semua mata pelajaran, plus kegiatan ekstra. Saya ingin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah kita menjadi salah satu kegiatan unggulan kita. Jadi nanti kurikulumnya, kalau mau saya mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler juga harus dibuat kurikulumnya. Ada penjelasannya yang agak khusus juga. Selama ini bicara terkait dengan kurikulum, kita pasti larinya ke pendidikan intrakurikuler. Lalu ekstrakurikuler, kebanyakan ya yang penting ada kegiatan, ya seperti itu. Guru-gurunya kadang ya dipaksakan mendampingi salah satu kegiatan ekstra, walaupun mungkin dari sisi keahliannya kurang. Begitu ya. Maka saya berharap kegiatan ekstrakurikuler ini juga kita kelola semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Itu. Nah, ini harapan saya seperti ini. Ini terkait model pendidikan karakter ya. Nah, ini hanya keterangan. Model otonom tadi sudah saya terangkan dan lain-lainnya. Nah, ini yang ada budi pekerti, pendidikan nilai, macam-macam agama, dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar kita ya. Silakan nanti mau dipilih yang mana. Tapi saya usul berharap minimal nomor 2 ini, integrasi, menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Syukur ada mata pelajaran khusus, syukur ada kegiatan ekstranya juga bisa didesain untuk itu. Ya, ini aja Mas Hendi, Pak Heri, tambahan saya. Nanti ini menjadi dasar diskusi kita. Perancangan kurikulum di tahap berikut sudah harus memilih ini. Tapi saya tidak menyarankan yang nomor 1. Saya tidak menyarankan hanya nomor 1. Kalau nomor 1 pilih, harus tambah yang lainnya. Karena pengalaman kami, ini 13-an tahun pendidikan karakter dengan mata pelajaran terpisah ini, jatuhnya hanya kepada kognitif saja, pengetahuan saja. Dan guru-guru yang lain yang tidak mengajar mata pelajaran pendidikan karakter merasa tidak bertanggung jawab atau merasa tidak perlu mendampingi atau mengajarkan atau melatihkan terkait dengan karakter-karakter itu. Maka saya mengusulkan yang nomor 2 ini. Nomor 2 plus yang mana? Nomor 2 plus nomor 1, nomor 2 plus nomor 3, atau nomor 2 dan nomor 1 dan nomor 3 juga dijalankan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Der sudah menjelaskan banyak hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, suster, terima kasih telah mengikuti program kita bersama. Selangkah demi selangkah kita menikmati prosesnya, meskipun dalam hati itu pastinya suster akan malam ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Gitu toh, suster. Oleh Pangudi Luhur, Bu Derwarto, dan timnya, itu kita mau dibawa kemana sih? Kok hanya, maaf ya, kita berjumpa dalam ruang virtual ini, diminta untuk menggali ini, menggali itu, ya, melakukan ini, melakukan itu. Suster, Bapak, Ibu, akhirnya pada kesempatan ini nanti akan kita
jelaskan pada FDD kedua ini. Nanti Pak Heri akan menjelaskan bagaimana kita membentuk atau menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Kita telah menggali banyak hal dari naskah akademik kita, ya, kita harus sadar itu, dan kita sudah merubah pola kerja kita yang selama ini, maaf, kita copy paste ya dalam buku 1, buku 2, kita 3 gitu ya, melanggengkan copy paste untuk drag and drop, tempatkan di sana, tempatkan di sini. Kita selalu itu melulu, kita takut saat akreditasi menurun, kita menyiapkan seoptimal mungkin, tapi tidak pernah menggali esensi dari sekolah kita. Ya toh? Boleh jujur, suster, Bapak, Ibu, apakah seperti itu selama ini? Iya, betul, siap. Ya, Bu, betul. Akhirnya kita sadar, oh, seperti itu. Dan diam-diam pola seperti ini kita rubah. Kita tutup buku 1 kita menggali hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang esensial, prinsip-prinsip atau pokok-pokok penyusunan kurikulum. Dalam naskah akademik sekolah penggerak bisa kita lihat bersama, yang kita lakukan adalah menggali hal-hal yang esensial, menentukan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Ya, dalam 5 hal model penyusunan materi penyusunan kurikulum sudah selalu kami tawarkan selama 20 hari. 40 hari ini, suster, Bapak, Ibu, rasanya seperti dinamika padang gurun ya. 40 tahun Musa itu muter-muter nggak tahu dibawa kemana itu ya kan. Tapi inilah perziarahan kita untuk menemukan tanah terjanji. Ya, tanah terjanji kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Apa itu? Kita perlu belajar bersama ya. Kita akan menggali lebih dalam soal pendidikan berbasis nilai. Kita melalui pendekatan sikap. Nanti kita akan, mohon maaf untuk kelompok ini ya. Kelompok ini itu nampaknya belum saya jelaskan soal ini ya. Belum ya? Belum. Untuk kelompok ini belum, karena saya sadar itu ketika membuat ini nalar itu Don Bosco. Ya, maaf. Ya. Perlu kita kaji lagi tentang nilai dan keutamaan dan praksis moral, bagaimana nanti kita tuangkan menjadi keunggulan-keunggulan untuk kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Kita mau menggarap pendidikan berbasis nilai. Kita mau mengharmonisasikan, mengintegrasikan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dari mana? Dari nilai-nilai yayasan, kita tuangkan lagi, kita gali lebih dalam, keutamaan-keutamaan Santo Santa pelindung sekolah. Santo Santa pelindung yayasan, dalam hal ini Santo Yosef. Bukunya sudah ada, kita menggarap, kita diberi waktu dan peluang oleh gereja untuk 1 tahun ini merefleksikan Santo Yosef. Itu bagus sekali bukunya Patris Corde itu. Kita bisa menggali itu lebih dalam. Nilai-nilai spiritualitas yang dari para pendahulu sekolah kita gali lagi. Lalu keutamaan-keutamaan kearifan-kearifan lokal yang dalam 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat kita bisa tahu akhirnya, oh, ada Marsya, ada Pari, ya gitu ya. Ada Dayana Tolu, ada Anakon Kido Hamoraun Diau, gitu ya. Kita masukkan juga profil pelajar Pancasila
yang ada di sini sebagai standar kelulusan negara, pasti nanti akan melahirkan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Kita sudah menemukan keutamaan-keutamaan. Dalam naskah akademik yang kita lahirkan, Bapak, Ibu, kita kan mengoleksi hal-hal yang baik. Kita jadi paham betul bagaimana nantinya sekolah kita itu sekolah yang kaya raya dengan keutamaan-keutamaan untuk penguatan karakter peserta didik kita dan penguatan karakter guru serta tenaga pendidik kita. Lalu bagaimana ini dituangkan dalam kurikulum, nanti bagiannya Pak Heri. Antara nilai-nilai dan keutamaan, saya jelaskan lagi, kita wajib untuk mengikuti kekasan dari yayasan nilainya. Ya, nilai bersatu. Ada 4 ya kelihatannya ya. Ada 4 nilai dari yayasan. Ada keutamaan-keutamaan dari Santo Pelindung Sekolah atau Santo Yosef. Lalu ada kearifan-kearifan lokal, profil pelajar Pancasila kita masukkan semuanya untuk mengungkapkan banyak hal, banyak keutamaan yang akan kita tularkan kepada guru dan peserta didik kita. Misalnya saja, ini Yayasan Don Bosco ada bernalar kritis, beriman, dan cinta kasih. Nilainya nalar atau bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasilanya sudah masuk. Diturunkan dengan keutamaan rasional atau habonaron dobona. Indikator-indikatornya, pembelajar bertindak secara tepat, pembelajar mampu berguru pada nasihat yang lebih tua, pembelajar memiliki ketepatan berpikir dan berbicara, pembelajar mengolah informasi untuk mencari solusi. Lalu nilai intinya nalar, keutamaannya sopan santun, adaptif, atau dalam bahasa lokal, pantun dohanguan tois hamagoan. Ini ada keutamaan dari Bunda Maria, yakni menyimpan perkara dalam hati. Karena ada salah satu sekolah yang berlindung pada Bunda Maria untuk tidak mudah membuli temannya. Ya, menyimpan perkara dalam hati. Lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Lalu ini juga ada kerjasama atau gotong royong. Dalam bahasa kita, Marsiada Pari atau Mangarumpa atau saudara-saudara dari Karo, ada rumah bernama Siwaloh Jabu. Siwaloh Jabu ini kan satu rumah dihuni oleh 8 keluarga. Maka indikatornya, tiap proyek terdiri dari 8 pembelajar atau 8 kelompok. Pembelajar mampu menerapkan hurjabius atau musyawarah untuk mufakat. Beginilah, suster, Bapak, Ibu, bagaimana kita mengoleksi hal-hal yang baik ya dari nilai-nilai inti yayasan, profil pelajar Pancasila, kearifan-kearifan lokal, adat istiadat setempat, keutamaan-keutamaan dari Santo-Santa Pelindung, atau kisah-kisah heroik kepahlawanan dari masyarakat setempat maupun sekolah. Kita belajar yang lain ya. Ini ada yayasan lain, misalnya Yayasan Pangudi Luhur, totalitas dan salah satu nilainya adalah totalitas dan profesionalitas karya. Ada keutamaan bernalar kritis, ini profil pelajar Pancasila, knowledge, atau dalam bahasa lokal, sumbut atau sembodo. Indikator atau capaian bernalar kritis ialah
Pembelajar mampu menyaring informasi dan mempraktikkan pengalaman belajar dalam hidup. Pembelajar mampu memilih dan menata pelajaran, karena prinsipnya adalah pembelajaran terbuka. Jadi pembelajar mampu memilih dan menata pembelajaran secara mandiri. Lalu nilainya totalitas profesionalitas karya, keutamaannya adalah teladan baik. Ini salah satu keutamaan dari pendiri kongregasi, salah satu pendiri kongregasi FIC, ya, ini Buder Bernardus Bukan, ada teladan baik. Pembelajar mampu mengolah masalah sosial untuk mencari solusi dan menyimpan perkara dalam hati sebelum diomongkan. Lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Ada yang dari batik ini, ada dari filosofi kebudayaannya pakai kain batik kawung. Ini nilainya totalitas profesionalitas karya, keutamaannya mandiri, kemandirian yang dilihat dari batik kawung, itu gagah perkasa, makna dari batik kawung itu. Diturunkan menjadi indikator, pembelajar tangguh dalam menghadapi banyaknya tugas dan kegiatan sekolah. Pembelajar mampu menentukan kebutuhan pembelajaran dan mengupayakan pembelajaran terbuka dan bertanggung jawab. Nih, begitu kira-kira. Lalu untuk skill, ini ada Stanislaus Kotska, keutamaan dari pelindung sekolah. Nilainya totalitas dan profesionalitas karya. Keutamaannya adalah ad maiora natusum, aku lahir untuk hal-hal yang lebih tinggi. Indikator capaiannya karena ini lahir untuk hal-hal yang lebih tinggi, tidak hanya belajar menjahit atau menyablon gitu, tapi pembelajar mampu berbisnis tekstil. Ya, jadi kita paham betul bagaimana nanti nilai-nilai, keutamaan-keutamaan akan melahirkan keutamaan-keutamaan ini nanti akan menjadi kompetensi dasar, dan ini nanti akan menjadi indikator-indikator yang kita tularkan selama guru berada dalam sekolah tersebut, murid berada dalam sekolah tersebut. Inilah yang menjadi pengalaman guru mengajar, murid belajar, atau guru belajar, murid mengajar. Jadi yang Merdeka Belajar kan gitu. Harus adopsi mikirnya ya. Ini sama semuanya kita bisa belajar dari sini. Dan bagaimana kok hilang ya? Saya tadi mau membuatkan itu ini. Tulus. Bapak Ibu. Tulus ya. Nilainya tulus. Tulus ini punya siapa ini? Kita open mic semua untuk mengisi ya, supaya kita paham betul. Ini punya siapa ini? Salah satu, kita open mic, Bu Pita dan teman-teman. Suster, para suster, Bapak Ibu, silahkan open mic. Kita mau mengisi dari hasil diskusi kita siang hari ini. Tulus ini nilainya siapa ini? Bapak Ibu? Santo Yosef. Betul sekali, ini nilai Santo Yosef. Ya Pak. Ya, Pak. Oh ya, kita mau tebak-tebakan ya dari hasil diskusi ya. Salah satu keutamaan Santo Yosef dalam Patris Corde itu kan dicatatkan dia bayang-bayang Allah. Dalam diam kau berkarya gitu ya. Dalam diam Santo Yusuf berkarya dalam diam. Ini keutamaannya. Yuk kita buka open mic semuanya, Bapak Ibu. Bisakah? Bisa Pak. Oke, open mic semuanya, kita akan belajar. Saya akan juga menggali aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu Suster. Oke. Ya, sudah ya, dalam diam kau berkarya. Dalam diam kau berkarya. Tulus.
nilainya tulus, keutamaannya berkarya dalam diam. Dalam diskusi kita, ya, menurut suster, Bapak, Ibu, selain pembelajar meneladani proyek yang dicetuskan dengan rendah hati, ada apa lagi? Pemberian Mampu diri yang memaafkan kesalahan orang lain. Gimana Pak Jonter? Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oke. jangan dan berbuat tidak pura-pura. Lalu Suster Suster Mary? Perbuatan yang tulus atau tidak pura-pura. Mampu tampil apa adanya gitu ya. Iya, tampil. Kita menghindari kata tidak gitu ya. Apa adanya. Oke. Lalu tulus, kira-kira profil pelajar Pancasila yang bisa masuk dalam ketulusan apa? Apa Marsya ada pari ya, gotong royong ya? Mampu apa? Tolong menolong, gotong royong ya? Ya. Gotong royong atau dalam bahasa kita Marsya Dapari. Oke. Terus indikatornya? Mengerjakan tugas tanpa paksaan. Belajar mampu menciptakan suasana tolong menolong. Lalu mengerjakan tugas Mampu bekerja tanpa paksaan. Mas ya. Oh itu di atas tadi. Ya. Oke, lalu Marsya ada pari lagi? Berkolaborasi mencapai tujuan bersama. Oke. Wah. Luar biasa. Mampu berkolaborasi. Mencapai tujuan bersama. Untuk tujuan bersama. Ya. Lalu ada keutamaan apa lagi dari tulus? Penuh kasih. Yang menjadi penuh kasih. Kasih sayang dalam bahasa lokalnya apa? Anakon hamurun dio gitu ya. Bisa Pak. Oke. Tulisannya gimana, Suster? Saya tahu lagunya, ini lagunya Victor Huta Barat ya kelihatannya ya. Iya. Anakon. Hi. Do. Hamoraon. Hamoraon. Di. Ahu. Betul ya? Anakon hidu hamoraun diau. Pembelajar dapat apa? Terima kasih. Detailnya cinta kasih apa, Suster, dalam ini, Bapak Ibu? Lebih detail lagi? Kalau lebih detail kan dengan rela hati mengerjakan pekerjaannya. Oh. Diri, memulai dari diri. Iya. Tidak karena disuruh orang lain. Gitu. Oh, pembelajar sadar dan rela hati menolong sesama. Ini sama dengan atasnya itu ya? Tidak apa-apa ya?
Iya, iya Pak. Ini ada yang rela hati ini aja. Rela hati. Sadar dan rela hati ini yang menjadi fokusnya. Tolong menolong nanti kita indikatornya Marsyada Pari itu. Oke, lalu Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Itu kasus. oke, menghargai perbedaan. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jelas? Apa kita butuh contoh lagi? Suster, Bapak, Ibu? Jelas ya, nanti bambu runcing tadi masuknya kemana, lalu berpihak pada yang miskin, tulusnya seperti apa, begitu ya? Mungkin sedikit bertanya, Pak. Iya. Apakah hanya tulus ini saja? Contohnya. Enggak. Ini harus semua 4 nilai itu beriman, apa lagi? Bersyukur, bertanggung jawab, Tulus, taat, ulet. Nah, itu 5 itu harus dibuat kayak gini, Suster. Semua. Dibuat begitu. Itu salah satu nilai. Tapi pola kerjanya seperti itu. Hanya contoh ini. Ya. Ini pangudi luhur ini ada beberapa ini contohnya. Ya, misalnya ada totalitas profesionalitas karya, lalu ada persaudaraan atau kongregasi, lalu Allah adalah kasih, nanti juga bagaimana ini tulus tadi ya. Nah, ini misioner itu dari Makassar, Santo Paulus Makassar, dan unggul ini juga dari Santo Paulus Makassar, juga seperti ini. Lalu ini dari Manado, nilai intinya solidaritas, bijaksana dalam bahasa lokal dari Sampratulangi, Sito Timo Tumo Tuo. Lalu nih, pembelajar mengaplikasikan semangat kepedulian indikatornya. Pembelajar memiliki semangat keadilan berpihak pada yang lemah. Pembelajar bersemangat syukur melalui tarima engket. Belajar tarima engket, filsafah kebijaksanaannya apa? Lalu kita tularkan, kita teladankan kepada peserta didik kita. Nah, nanti sekolah-sekolah juga membuat ini. Modelnya terserah, modelnya seperti ini apa di kolom-kolom. Nanti kita akan belajar itu bersama Pak Heri. Ya, Suster, Bapak, Ibu, kita semakin jelas mengapa sih kita perlu menggali nilai-nilai kearifan-kearifan sebanyak mungkin, karena kita akan mengoleksi kekayaan-kekayaan yang ada di sekitar kita. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang satu-satu tentang Pak Jonter tadi ya, memang Pak tidak ada form, tidak ada kolom dalam naskah akademik ini ya. Kita mau gimana sih sebenarnya Yayasan Pangudi Luhur ini kalau tidak menyediakan kolom? Karena kita akan menampung banyak hal, banyak aspirasi dari masyarakat, dari guru, dari orang tua, dari peserta didik dalam naskah akademik kita. Dan berbicara dari hati ke hati dengan sekolah. Dengan alma mater kita, ibu yang baik kita. Kadang ya kita anggap sekolah itu sebagai bangunan, tetapi saat Bapak membuat naskah akademik, kita menjadi sadar ternyata banyak keutamaan-keutamaan dari sekolah. Ternyata ibu yang baik itu dengan tangan terbuka juga mendidik selama ini. Saya terharu ketika Bapak menjelaskan kehadiran sekolah Katolik di masyarakat Melayu. Luar biasa Pak, kerja keras Bapak, Ibu, guru yang ada di sana, kita berbagi pengorbanan diri yang penuh kasih. Nanti kiranya kalau itu cerita-cerita seperti itu kita Bapak koleksi, kita akan menjadi nilai-nilai yang sangat berharga, keutamaan-keutamaan yang sangat berharga di sekolah.
Dan kita tularkan ini, kita siarkan besok ketika kita akan membuat naskah kurikulum, dan naskah kurikulum dari sekolah Bapak SMP Tritunggal ini dibaca oleh yang di Makassar, yang di Manado, yang di Kalimantan atau di seluruh Indonesia itu membaca. Ternyata luar biasa ya, memang keunggulan solidaritas, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai bela rasa, keutamaan-keutamaannya itu ya, itu sudah ada dan perlu kita gali. Oleh karenanya itu dalam naskah akademik ini kita gali lebih dalam lagi. Begitu Bapak. Kalau untuk Suster Martika, kita lebih percaya diri ya Suster, untuk membuat naskah akademik, kita memamerkan ini tidak apa-apa, dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk naskah akademik sementara ini silahkan dikirim di kolom chat supaya kami juga perlu belajar dari keunggulan-keunggulan sekolah Bapak Ibu semuanya. Silahkan bentuknya seperti apa, masih seperti apa, kita tetap harus percaya diri. Silahkan kirimkan di kolom chat, kami tunggu. Sekarang. Heri menambahkan sekarang. Kami tunggu sekarang supaya bisa terunduh, dan kami juga mau belajar bahasa, belajar kebudayaan, belajar tari-tarian, belajar ornamen atau tato atau raja gitu ya. Karena pendidikan kita itu sangat kaya dengan nilai-nilai. Lalu Suster Mary, Argo Industrinya dimunculkan lagi, luar biasa Suster, dan Suster merasa bangga menjadi bagian dari Yayasan Pangudi Luhur. itu nilai plus ketika ada kebanggaan itu Suster. Lalu Kabupaten Labura, Suster Mary dikemas menjadi apa yang kita teladankan dengan simbol-simbol kotanya, lalu slogan kota bersimpul kuat berbentuk elok tadi, berbentuk elok ya. Dan kami mengapresiasi Suster, keberanian Suster yang awalnya saya hafal betul bagaimana Suster Mary bertanya dan menegaskan terus-menerus, kenapa sih kita harus menggali ini? Kenapa sih kok menggali seperti itu? Kok kenapa sih harus? Padahal kami itu kan macam-macam. Saya masih ingat tempat kami itu di pesisiran gitu ya, Suster. Saya hafal loh, Suster, logat. Itu ketika waktu saya dulu di Indonesia Timur akan lebih mudah karena sana seragam. Ya kan, Suster? FGD 1, tahap 1 kita bertemu, Suster bercerita itu. Di tempat ini, sekolah saya itu sekarang sekolah yang beragam. Entah itu suku, etnisitas, lalu latar belakang orang tua peserta didik, mulai dari yang naik becak, berjalan kaki, hingga naik mobil, ada semuanya. Ya, tapi akhirnya Suster Mary sudah menemukan keutamaan dan keunggulan-keunggulan selama 20 hari ini. Luar biasa Suster Mary dan tim. Kita tidak serta-merta untuk bergerak menumbuhkan pola pikir, tetapi merubah, ya, diam-diam merubah mindset kita bersama bahwa ini kita gali hal-hal yang esensial. Sebenarnya untuk apa? Nanti Pak Heri akan menjelaskan. Oke. Lalu untuk Pak Apoloniaris tadi SMP Bina Karya, Teluk Pulai, luar biasa Pak. Hanya perlu kita percaya diri untuk menampakkan sisi lokal jeniusnya Pak, kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai perjuangan-perjuangan, bagaimana sekolah Bapak berjuang di sistem masyarakat yang demikian, gitu ya, menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal. Ya, perlu kita gali lebih dalam, Pak, lokalitasnya. Lalu untuk yang pertama tadi ya, Panti Budaya Kisaran, Suster Rita. Suster, mana Suster Rita?
Lah, ya, sebagai referensi, Suster, terima kasih. Sudah komplit, naskah akademiknya komplit, tetapi kita, Bapak Ibu untuk semuanya juga perlu memilah nanti ya. Setelah Pak Heri nanti akan memilah. Pak Heri menjelaskan, kita akan sadar bahwa kita perlu memilah mana yang menjadi naskah akademik, mana yang perlu menjadi naskah kurikulum. Naskah akademik salah satunya adalah selain untuk menjadi lumbung kearifan-kearifan dan nilai-nilai, ini adalah senjata kita ketika nanti dipertanyakan, loh kok kurikulumnya seperti ini oleh Dinas Pendidikan setempat. Ya, jawab aja ya, karena kita ingin menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, ini naskah akademiknya seperti ini, silahkan kita pelajari bersama. Kalau tidak percaya, tanya Bu Derwarto. Ini nomor teleponnya. Oh, diam. Diam. Gimana, bener? Di bawah bimbingan Dirjen GTK toh? Iya, iya. Nah iya, Aslinya gitu. Kegiatan kita direstui oleh pemerintah kok. Mau Nah, apa? ya, dan kita kan punya MOU ya, Buder ya? Ada MOU, Ada MOU-nya. Iya. Dan kalau nggak percaya, nanti Bu Derwarto itu yang sering dulu ketika menjadi kepala sekolah mendatangi dinas, sampai dinas provinsi didatangi. tidak membuka luka lama. Itu kita perlu perjuangan. berani. Yang penting kita memupuk keberanian dan kepercayaan diri. Ya, Buder. Ya. Kalau perlu mendatangi dinasnya, kita diajak obrol-obrol, diskusikan. Nah, ini hasil POP bersama Yayasan Pangudi Luhur seperti ini. Ini naskah akademik dari sekolah penggerak seperti ini. Ini naskah akademik kami, sekolah kami seperti ini. Ini naskah akademik. Mas Hendi, mana? Mas Hendi, kolaborasi kita tidak berhenti di luar, walaupun di luar FGD, di lain-lain, karena kita gerakan bersama. Ya. Kalau ada apa-apa kita juga saling diskusi terus loh ya. Betul. Ya. Ya, Suster. Nanti ada call center-nya, Suster. Call center-nya itu di pojokan itu loh, Suster. Bu Derwarto itu call center-nya. Silakan dihubungi. Begitu. Bapak Ibu, santai saja. Kita gali hal-hal yang esensi, kita bener kok. Menentukan hal-hal yang prinsip itu wajib kita lakukan. Ya, nanti silakan kalau nggak percaya silakan baca naskah akademik sekolah penggerak. Lalu untuk panti budaya Kisaran, yang bagaimana yang saya soroti tadi soal budaya dan lain-lain sudah sangat bagus, sangat komplit. Lalu preferential option for the poor, itu keberpihakan pada yang miskin, Suster dan Ibu. Saya punya teman di sana, Bu. Namanya Gemadina. Tahukah, Suster? Ibu, salam ya. Buat Suster Gema ya. Teman satu rumah, mengajar di SMP Panti Budaya. Oh iya. Salam, tadi pagi dia salam, Pak. Oh iya, ya. Nggak cerita apa-apa toh, Suster? Cerita tentang... Ya udah, jangan diceritakan di sini. Itu masa lalu kami berdua. Cerita Jakarta. Ya, ya begitu. Tapi Gema itu waktu dulu mengkaji karya ilmiah soal Chuan Sheng Song. Chuan Sheng Song itu salah satu teolog dan filsuf dari Taiwan yang berbicara bahwa ini konteks Yesus orang Asia dan untuk orang-orang Asia memang. Dan salah satu penelaahannya si Gema itu keberpihakan pada yang miskin. Memang Yesus dilahirkan sebagai orang Nazaret di Bethlehem, orang Nazaret, orang Yahudi, tetapi bukan milik orang Yahudi semata, tetapi ini milik dunia. Dan penggalian-penggalian misteri inkarnasi itu baik untuk melibatkan si Gema dalam proyek penggalian keberpihakan pada yang miskin ini, Suster. Nanti diminta saja, Suster. Baik, ya, Ibu Herawati, Suster Rita, diminta saja karena ini hal yang baik. Kita menggali tidak hanya dari orang-orang luar, tetapi orang-orang Asia, orang-orang lokal yang kita cuatkan. Termasuk nanti kalau misalnya ada pribadi-pribadi atau orang-orang di sekitar Suster
soal siapa kemarin yang dari Medan itu, filsuf Medan, prosa gitu. Willem Iskandar gitu juga bisa kita pakai gitu ya, dengan karya-karyanya. Lalu untuk yang lain siapa itu juga bisa kita gunakan. Monsinyur Sinaga itu juga bisa kita gunakan. Ya, kita lebih dalam soal ini, kajian-kajian itu, Suster, supaya lebih tajam. Jadi nanti ketika Suster mau, kurikulum kami kurikulum rekonstruksi sosial. Ya gitu ya, kurikulum rekonstruksi sosial, karena ini bagian dari kepedulian kami, keberpihakan kami terhadap orang-orang miskin. Itu nanti kita bisa bantu, Pak Heri bantu ding, kita bantu bersama untuk menciptakan kurikulum ini. Oke, begitu Suster Rita dan Ibu Era. Ya, pesan saya libatkan itu ya. Boleh, satu rumah Pak, satu rumah. Iya. Bilang Mas Hendy yang minta, Suster. Begitu. Terima kasih banyak, Suster. Ibu, semuanya sudah ya, sudah dikomentari. Nanti bagaimana kita mau menciptakan kurikulum setelah ini, Pak Heri akan menjelaskan semuanya. Dan waktu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, Bu PS. Silakan Bu PS, kita lanjutkan Bu PS. Terima kasih Pak Hendy. Saya begini dari tadi setelah Pak Hendy men-sharekan apa tuh tadi namanya Pak. Saya pikir tadi di sesi 1 ini tidak diperkenalkan kan, tentang apa tadi ya, pembuatan nilai-nilai nilai-nilai bersatunya itu dihubungkan ke profil Pancasilanya, dihubungkan ke nilai budayanya. Tapi makasih Pak, di sini saya juga jadi mendapatkan gitu ya. Ya, nanti besok Bu PS bantu ya Bu. Pada saat coaching dipertegas lagi ya Bu PS. Oke Pak, terima kasih. Mungkin grup 2 ini teristimewa untuk Pak Hendy karena udah lelah-lelah dari pagi kan. Dan kita udah minta masukan untuk ini jadi ke sesi 1 mungkin dengan memikirkan semuanya jadi nggak bisa berganti gitu ya. Jadi grup ini istimewa. Baik, untuk berikutnya masukan dari Pak Heri, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Pita. Masuk ya suara saya.